Kawan-kawan ginjal semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang sehat dan optimal. Saya Reski Pisca. Saya ingin membahas beberapa bulan yang lalu membahas World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia. Kemarin kan dirayakan di bulan Maret. Sekarang sudah lewat, saya ingin membahasnya. Uniknya, Hari Ginjal Sedunia ini dirayakan, diperingati, tidak ada tanggal pasti. Sangat unik. Lain halnya seperti Hari Kanker Sedunia, Hari HIV/AIDS Sedunia, kan ada tanggal pastinya. Hari Ginjal Sedunia tidak ada tanggal pastinya. Dirayakan di minggu kedua, hari Kamis di bulan Maret, dengan berbagai macam tema. Salah satu tema di 2022 ini, apapun intinya temanya, intinya mengajak lapisan masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga organ ginjal. Terkait 2022 ini, temanya adalah menjaga kesehatan ginjal semuanya. Bridge the knowledge gap to better kidney care, yang kurang lebih dialfiahkan, tidak ada kesenjangan kita para medis memberikan jembatan kepada masyarakat, kepada penyandang penyakit ginjal di Indonesia khususnya, menyadarkan bahwa organ ginjal itu penting. Organ ginjal itu penting, kita harus menjaganya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Intinya masyarakat dan penyandang atau menyintas penyakit ginjal ini tidak ada kesenjangan. Kita harus menyadarkan, aware kepada lapisan masyarakat sejak dini SD, SMP, SMA, dewasa dan tua, bahwa ginjal itu penting. Organ ini ada loh dalam tubuh dengan berbagai macam amazing fungsinya. Kita harus sadarkan itu. Terkait berbicara tentang kesehatan ginjal, datanya saja penyakit ginjal ini bersifat global. Bersifat global artinya setiap tahun itu selalu ada. Apalagi dengan adanya faktor-faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, obesitas. Jika faktor-faktor risiko ini tidak ditangani dengan baik, tidak dikontrol, potensi grafik penyakit ginjal kronis di Indonesia semakin meningkat. Di dunia saja, prevalensi atau epidemiologi, 1 di antara 10 orang terdiagnosis penyakit ginjal kronis dengan berbagai macam stadium. Dan datanya saja 2018 data-data di Indonesia, 135.000 penyandang penyakit ginjal kronis dengan dialisis. Setahun kemudian meningkat 185.000. Tentu ini beban kesakitan dan beban untuk asuransi kita. Oke, menyinggung hal prevalensi yang saya katakan tadi, 1 di antara 10 orang terdiagnosa penyakit ginjal kronis dengan berbagai macam stadium. Stadium penyakit ginjal kronis ini ada 5. Stadium 1, 2, 3, 3A, 3B, stadium 4, dan end stage atau stadium 5. Yang saya ingin tekankan, banyak dokter-dokter umum, dokter penyakit dalam, interna atau nefrolog, konsultan ginjal hipertensi, sangat sulit stadium 1, 2, dan 3 ini terdiagnosis. Karena apa? Tidak ada gejala sama sekali stadium awal ini. Lain halnya stadium 5. Banyak pasien-pasien yang datang dengan stadium 5 dengan berbagai macam keluhan. Nefrolog tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Hal yang bisa dilakukan adalah tindakan aktif, dialisis saja tindakan aktifnya. Kembali berbicara tentang pencegahan, bila stadium 1, 2, dan 3 ini ditemui dan dicegah, laju perburukannya menuju stadium 5 ini bisa dikendalikan, progresivitasnya bisa dikendalikan, bahkan
bisa di stop. Kurang lebih seperti itu. Jadi jelas yang terbaik adalah pencegahan. Sekarang terkait yang kita bahas, apa sih penyebab penyakit ginjal kronis itu? Di Indonesia datanya hipertensi lah yang paling banyak. Yang nomor pertama, kedua ada diabetes, yang ketiga obstruksi atau sumbatan di batu, terus yang ketiga ada lupus, nefritis, ada gangguan di radang ginjal, glomerulonefritis, ada pyelonefritis, dan polikistik kidney, dan obat-obatan dan obesitas. Itulah etiologi penyakit ginjal kronis di Indonesia. Tentu pencegahan seperti apa yang kita lakukan? Pencegahannya adalah dengan 8 golden rule menjaga kesehatan ginjal, seperti aktivitas gerak, olahraga, minum yang cukup, diet yang bagus, mantau gula darah, mantau tensi, stop rokok, tidak minum obat sembarangan, obat-obat anti hipertensi, obat-obat analgesik, maksud saya obat-obat antibiotik, karena obat-obat penghilang rasa nyeri ini bersifat nefrotoksik atau merusak ginjal, dan bagi yang berisiko seperti penyakit diabetes, kencing manis atau gula darah, kontrollah wajib dan minumlah obat secara rutin agar apa? Penyakit target organnya khususnya ginjal ini tidak berdampak, harus tetap berkontrol dan cek kesehatan Anda. Terus hal yang paling simpel yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan mengecek kesehatan ginjal melalui kencing, urin. Urin adalah jendela ginjal dunia. Apa yang dilihat? Kita lihat pas kencing tertahan apa tidak, ada sumbatan apa tidak, warna kencingnya bagaimana, berbuih atau tidak, apakah ada nanah, apakah ada darah, apakah ada sumbatan yang keras di nyeri. Itu kan tanda-tanda ada klien di dalam kencing. Kita perlu mengeceknya ke depannya seperti itu. Sedangkan hal yang ingin saya sampaikan lagi terkait begitulah kurang lebih penyakit ginjal kronis di Indonesia. Kita harus pencegahannya dengan 8 golden rule itu untuk menjaga kesehatan organ ginjal kita. Dan bagi faktor-faktor risiko itu sebenarnya bisa dikendalikan seperti hipertensi, minumlah obat secara teratur, diabetes, minumlah obat secara teratur. Terus yang ingin saya sampaikan di akhir adalah dengan akun kawan ginjal ini semoga bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman agar pentingnya menjaga organ kesehatan ginjal. Intinya, tanpa fungsi ginjal yang baik, tubuh ini tidak akan berfungsi dengan baik juga. Apalagi untuk menyokong kehidupan ini diperlukanlah fungsi ginjal yang optimal. Ginjal itu amazing, bukan Spiderman saja amazing, ginjal pun amazing. Dan dengarkan alarm tubuh kita. Kalau sakit segeralah berobat dan jangan minum obat penghilang rasa sakit atau antibiotik, karena obat-obat ini bersifat nefrotoksik, dan jika ada keluhan konsultasilah dengan para medis. Oke, sekian. Terima kasih.